orang ini. Amungena. Ada Jo. Halo guys. Hai guys, apa kabar? Apa Saat ini kita akan kabar? berangkat ke Languan. Dapat nggak Randy udah bilang? Pendeta Randy udah bilang tuh malam. Repi. Dan kami sementara menunggu jam keberangkatan. Sambil bercanda di atas mobil, menikmati. Hanya itu. Terima kasih. Oke. Mantap. Hai guys. Ya. Berangkat orang ke Amungena. Lamuan. Halo. Amungena. Surage, Amungena. Amukajo. Surage. Rosjo. Hei, mau pi mana? Oke guys, akhirnya kita sampai juga di Jemaat Anugerah Amungena. Ini kondisi dari Jemaat Zaitun yang mengantar pendeta unit ke Novita Repi. Nah, seperti ini situasi kami. Pak Fir, kabar bagaimana Pak Fir? Ini situasi mantap tuh. Oke. Biasa hari. Biasa. Kemarin luar biasa, ini luar biasa. Luar biasa terus terang. Nah, ini gereja Amungena Anugerah. Seperti ini, yuk ikuti terus kegiatan kami dari Jemaat Zaitun. Ini kehidupan ini. Butuh perjuangan dan Halo Bu.
Komisi Hubungan MTH. Dan persiapan semangat kita diundang berdiri dan kita menyanyi Roh Kudus Kau hadir di sini. Yang boleh kami alami secara bersama, firman Tuhan akan disampaikan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hati pikiran kami, agar hal yang kami buat saat ini benar-benar kami jalani sebagaimana yang Engkau firmankan. Tetapi juga di saat kami menyadari bahwa hidup ini penuh dengan salah yang sengaja kami buat, selalu kami mohon pengampunan, sebab Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Kepadamu kami berdoa, Engkau adalah firman kehidupan, sambil terus meminta untuk dikasihani dan diampuni. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Kau jadikan hidupku berarti. Mantap deh, setelah makan ini katanya bisa lebih kuat. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom. Kita berjumpa lagi pada saat ini dalam keadaan yang sehat. Diberkati oleh Tuhan, karena memang inilah tanggung jawab pelayanan kita sebagai orang-orang Kristen. Biar kamu masih sayang tuh Pendeta Eunika, sudah mulai tahan-tahan. Sudah harus seperti itu. Dia harus mutasi, karena kalau di wilayah pelayanan Gemini yang dikatakan mutasi biasa. Biasa, bahkan setelah mutasi bisa berjumpa lagi. Baku-baku dapat kalau tidak ada pelayanan bisa berjumpa. Tidak pergi untuk selama-lamanya. Untuk apa ditangisi? Ya toh? Ada yang menangis dari sana? Oh ada. Memang itu hal yang wajar. Sempat tidak jangan nangis. Bukan manusia kalau sudah jangan nangis. Saudara-saudara, saya tidak mengambil bagian pembacaan dari mana Rek sekarang orang pembacaan? 1 Timotius pasal 1. Iya, saya tidak mengambil dari situ. Dan kamu pakai kolom itu. Kamu semua diingat, ulang lagi kita mau bilang semua diingat. Jadi bagian firman yang saya ambil yang sering kali dipakai oleh para hamba-hamba Tuhan, pelayan khusus dalam ibadah-ibadah hari ulang tahun anak sekolah minggu. Tapi saat ini saya mau bawa perenungan kita untuk kita, bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu, tapi juga untuk orang dewasa. Secara khusus Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 itu sebenarnya merupakan pidato pengajaran. Kita baca ya, biar seperti itu bikin persiapan. Ya tak sudah tahu mau berhenti di mana, tak terus di mana, soal pembalik. Ini merupakan pidato pengajaran oleh Musa. Coba kita bandingkan dalam pasal 5
pasal 6 sampai pasalnya yang ke-11 dari kitab Ulangan ini. Dan di kalangan orang Yahudi, bagian ini merupakan credo atau pengakuan iman yang mereka sampaikan dalam setiap pelaksanaan persekutuan ibadah. Dan sangat dikenal pula dengan ungkapan kata, kalau dari bahasa asing bilang Shema, artinya apa Yonika? Dengarlah, dengar katanya. Jadi kalau data pele itu telinga, dan itulah yang lain, buka, dengarlah. Apa yang perlu didengar? Yang harus didengar adalah pengajaran-pengajaran yang mau disampaikan oleh Allah melalui Musa. Siapa yang mendengar? Umat Israel. Umat Israel harus mendengar. Tentunya penekanan ini bukan hanya berkaitan dengan keesaan Allah atau monoteisme, tetapi bagaimana umat Israel sungguh-sungguh menyembah Allah yang satu, tidak menyembah Allah-Allah yang lain, dan mengabdikan kehidupan mereka loyal, setia, dan punya komitmen untuk melakukan perintah-perintah Allah. Ajakan untuk mengasihi Tuhan dari bagian ini dibagi menjadi 3 bagian. Karena akan mendengarkan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan kekuatan. Jadi dibagi dalam 3 hal. Dengan segenap hati, yaitu perasaan, menempatkan segala perasaan, pikiran, sikap di bawah kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Kedua, dengan segenap jiwa atau dengan nefes, jadi bahasa asing. Dengan segenap jiwa menundukkan segala emosi, segala aspirasi, dambaan kepada kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Dengan segenap kekuatan, kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Jadi memiliki sikap yang sangat konsisten untuk menjalankan ajaran-ajaran yang didasarkan kepada kasih. Ajaran atau perintah-perintah Tuhan itu dibuat juga dalam bentuk atau dari 3 cara, 3 metode. 3 metode yang disampaikan untuk menjalankan. Yaitu pertama, mengajarkan berulang-ulang. Mengapa harus mengajarkan berulang-ulang kepada orang dewasa ataupun kepada remaja dan anak-anak? Karena mau meruncingkan kembali sesuatu yang perlu dipelajari dan diketahui. Mau menajamkan kembali, bahkan mau membicarakan kembali agar hal itu tidak dilupakan. Dengan apa? Dengan alat bantu. Dengan alat bantu di sini disampaikan, yaitu firman Allah, perintah-perintah Allah itu ditulis di dalam kulit hewan yang dibuat digunting kecil-kecil dan dilipat menjadi bentuknya menjadi kecil, kemudian diikatkan di lengan, bahkan ditaruh diikatkan di dahi menjadi seperti gelang atau menjadi seperti bandung, agar supaya saat umat Israel melupakan perintah itu, yaitu mengasihi Allah, mereka membuka kembali, dan itu yang disebut dengan tefilim. Kalau ditempelkan di pintu rumah, jadi di pintu rumah misalnya ditulis kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan seterusnya, maka itu disebut dengan mesusah. Itu yang menjadi alat, itu yang menjadi media, tempat menuliskan, dan seterusnya. Jika cara belajar atau metode belajar seperti ini, yaitu dilakukan secara berulang-ulang kali, maka hal yang kedua, tempat atau kapan itu dilakukan? Di rumah,
di tengah perjalanan, di saat sedang berbaring, di saat sedang bangun, di mana saja bisa disampaikan pengajaran-pengajaran tentang mengasihi Tuhan Allah. Siapa yang belajar metode yang ketiga? Semua umat Israel. Semua umat Israel. Dan dari setiap kegiatan belajar dan mengajar, kita tahu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kesediaan untuk mendengar. Badengar, sema, badengar. Jangan pura-pura tidak badengar, jangan pura-pura pungo. Kemudian ada keterbukaan, ada kemauan untuk menyimak, ada kemauan untuk melakukan. Itu dia bicara. Bukan ada prasangka, ada keinginan untuk melawan atau membantah, keinginan untuk memaksakan atau menutup diri. Bukan itu yang diinginkan, itu bukan syarat atau prasyarat. Yang disampaikan tadi yang merupakan prasyarat. Itu artinya ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, itu merupakan perintah yang harus didengar dan harus dilakukan oleh umat Israel. Membuka diri, membuka hati, membuka telinga, menerima, mendengarkan. Begitulah Musa mengawali pendidikan. Mengawali pendidikan ini dengan seruan dengar. Saudara-saudara, sepanjang hidup kita sebenarnya sedang belajar. Belajar tentang banyak hal. Bahkan tidak sedikit dari kita yang bukan hanya belajar, tetapi diberi tanggung jawab lebih oleh Tuhan untuk mengajar. Pelayan-pelayan khusus mau atau tidak mau harus belajar, tetapi juga untuk mengajar. Mengajar anggota jemaat Tuhan yang telah dipercayakan oleh Dia yang mempunyai pelayanan untuk membentuk pribadi mereka, karakter mereka, membawa mereka yang paling utama menikmati keselamatan kehidupan yang kekal. Pendeta Eunika sebagai seorang pendeta bukan hanya sekedar belajar. 4 tahun berapa di sana? 2 bulan. 4 tahun 2 bulan. Kalau vigaris kan proses belajar, tetapi di saat sudah menjadi pendeta bukan hanya belajar tetapi juga mengajar. 4 tahun 2 bulan. Jemaat diberkati melalui dia. Jemaat menikmati damai, jemaat menikmati sukacita, bahkan banyak hal yang telah dia lakukan di jemaat Saiful Mundur yang pasti menjadikan jemaat bertumbuh menjadi dewasa. Itu yang paling utama, menjadi dewasa. Dan itu yang kita rindukan. Walaupun memang sering orang bilang namanya manusia dari pendeta, sama bilang tak masalah. Iya memang dia bersalah, tetapi tidak boleh kesalahan itu dibuat secara sengaja. Tidak boleh sampai pada akhirnya kita sebagai pendeta untuk pindah meninggalkan luka hati kepada sesama pelayan khusus, kepada jemaat Tuhan. Tidak, bukan belajar dan bukan mengajar kalau dikatakan seperti itu. Mengapa? Karena Tuhan menginginkan kita sebagai hamba-hambanya untuk mendengarkan dan untuk menjalankan di semua tempat, di mana saja kita menjadi teladan, kita menjadi contoh. Kita suka dicontohi ataupun tidak suka, itu harus dilakukan, itu harus dicontohkan. Dan proses belajar ini panjang. Karena pendeta Eunika baru berusia 33 tahun, itu sama umur dengan tapi anak. Kalau orang so tua, so lama dah belajar. Pendeta Eunika masih panjang untuk proses ini menjadi hambanya. Karena itu
mendengar baik-baik apa yang diperintahkan Tuhan, belajar baik-baik apa yang diperintahkan Tuhan. Itu. Karena itu menjadi bekal ke depan. Waktu-waktu ke depan gereja ini akan ada di pundak mereka dan perlu belajar tentang banyak hal. Berada di Jemaat Gemim Anugerah Lamongan yang biasanya sebelum mekar di Saitun ada 17 berapa kolom? 20 kolom yang wilayah pelayanannya sangat besar. Di sini cuma 4 kolom, Mandia Petampa sampai di Ngado cuma 4 kolom, tapi di DP wilayah pelayanan luas juga. Kita juga berusaha untuk belajar, beradaptasi dengan segala sesuatu. Bukan berarti bahwa saat datang di sini tidak akan menjumpai masalah. Pasti. Tetapi semua jika dijalani dengan punya komitmen, punya prinsip untuk melayani Tuhan, segala sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan, tidak usah dipersoalkan. Kalau hanya bisa dibicarakan dengan cara kita berkomunikasi, mengapa tidak? Segala sesuatu yang bisa diperbincangkan dengan jalan tetap mengutamakan dan mengedepankan kasih, mengapa tidak? Tetapi nanti pendeta Ewika akan merasakan sendiri bagaimana kerja pelayanan yang akan dilakukan di tempat ini. Yang paling utama telah ada sebagaimana yang sudah diatur oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Pelayanan Khusus dari Saitun Mundung. Sebenarnya minggu lalu kan dari Saitun Mundung mengatakan hari Sabtu tolong semua antar. Saya katakan di Musoma hari Sabtu ada orang kawin sesuai informasi Badan Pekerja dari sana. Boleh Jo minggu depan. Setelah tanya di Musoma bilang kalau hari Senin orang so boleh. Jadi orang so boleh antar ke Musoma. Jadi di Saitun Mundung mau antar kemari hari apa? Hari Rabu. Seperti itu. Sudah seperti itu perputarannya. Dan harus kita melakukan suatu hal yang tidak etis. Kalau Emi kesudatang, waktu di sini masih ada. Jadi bukan dalam arti bahwa orang mengada-ada. Jadi ketika kita ada pada saat ini kita yakin ini merupakan rancangan Tuhan. Rencana Tuhan jalani pendeta Emi dan keluarga. Tu pastori di situ mengkecili. Ya tidak sama yang pendeta Emi ke pastori di Saitun Mundung. Kalau itu cuma kecil sekali. Itu pastori yang disiapkan, tetapi hargai apa yang telah disiapkan oleh jemaat. Boleh pilih-pilih orang pendeta kalau orang dulu. Sedangkan banyak ular bisa berapa orang soa-soa masuk di kamar, orang bikin ikian pada orang. Dulu kalau orang belum merasa itu, orang belum pernah merasakan di pedalaman. Pendeta Vita, aduh. Bagaimana sidang wilayah berjalan kaki, pergi pulang kemari jalan kaki 3-4 kilo sampai di jemaat. So lupa apa tuh keputusan sidang di wilayah. Kenapa? So lelah sekali. Jadi memang kecil, tapi saya mengatakan hargai apa yang sudah dipersiapkan oleh jemaat. Boleh pilih-pilih. Jangan Pak ini mau pulang-pulang jadi pondang. Boleh. Dan sama di apartemen begitu lah. Semua sesitu aku mau kudekan. Supaya tidak aku jauh dari tempat itu, mau bapak panggil. Jadi seperti itu. Mohon dimaklumi untuk jemaat, untuk keluarga, untuk persiapan kami hanya seperti itu. Karena biasanya mereka yang mau menerima dan mendengar, mereka yang mau melakukan dengan tulus, ada hal-hal lain yang akan dibuat oleh Allah melalui jemaat. Begitu toh? Siapa tahu besok-besok jemaat bilang, tinggal coba patah rumah. Contoh seperti itu. Karena jemaat sini ada dorong rumah-rumah dan pakai. Cuma saya katakan biar pendeta Uni itu belajar di tempat yang kecil ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita mempersiapkan persembahan. Mari memberi persembahan. Sambil menyatakannya kita melakukan bersama-sama. Hai seluruh umat Tuhan.
seluruh umat Tuhan, balas syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Kita berdoa. Firman Tuhan telah menjadi bagian kehidupan kami untuk dilakukan. Dengan mendengarkan perintah-perintah-Mu serta melakukannya dengan cara-cara yang telah disampaikan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, maka kami akan beroleh pengetahuan yang benar tentang bagaimana mengasihi Tuhan Allah. Sebagai umat-Mu, kami sungguh merindukan sapaan-sapaan firman yang akan senantiasa membentuk kehidupan kami semakin dewasa dalam iman, tetapi juga dalam kehidupan jasmani. Dan pasti apa yang kami harapkan itu bukan menjadi suatu hal yang datang secara kebetulan, namun itu benar-benar merupakan pemberian Allah. Jika pada saat ini kami telah ada sebagai jemaat dan pelayan-pelayan khusus dari Saikin Mundung, berjumpa dengan kami pelayan khusus dari Gemim Anugerah. Ya Tuhan, kami yakin bahwa yang sedang kami rasakan dan alami itu merupakan pemberian Tuhan, karena kami sementara merasakan sukacita pengutusan-Mu kepada hamba dan keluarganya. Itu benar-benar membawa kami lebih lagi meyakini tentang cara-cara-Mu yang hebat, yang terkadang berusaha kami sejajarkan dengan pikiran dan logika kami manusia. Tetapi sesungguhnya saat kami mau memulai dan menjalani itu dengan rendah hati dan dengan rasa bahwa kami sangat mengasihi Tuhan, maka siapapun yang berjumpa dengan kami, siapapun yang akan datang dan akan melayani kami dengan segala kekurangan kelebihannya, kami pasti menerima dengan sukacita. Karena itu kami selaku jemaat dan pelayan khusus yang ada di Anugerah Langowan menerima kehidupan keluarga hamba, keluarga pendeta Rompas Repi untuk datang melayani di tempat ini. Sebagaimana juga surat keputusan dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, maka kami berusaha mendengar, berusaha untuk patuh. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kuduskan agar selalu dapat dipakai dengan baik dalam kerja pelayanan, digunakan, dan kami percaya pemanfaatan atau penggunaan itu kami jalankan dengan penuh kejujuran di hadapan Bapa. Kelanjutan akan kegiatan di tempat ini, kami mohon penyertaan-Mu agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami menerima dengan sukacita jemaat dari Saikin Mundung, pelayan khusus pun melepas keluarga pendeta dengan sukacita. Kami berdoa bersyukur di saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Diundang berdiri, ibadah diakhiri sambil melakukan bersama-sama Tuhan Yesusku mutiara hatiku. Tuhan Yesusku mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaan.
menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk, demikian ibadah sudah selesai. Oh, semua dos. Tapi sebenarnya kasih sisi penumpang ini ibadah. Jadi tidak mengurangi, hanya mau ulang apa yang kita katakan di Saifun tadi. Orang mau bikin bahasa, pilih kering, kecil dan besar, tergantung orang pribadi untuk ada di jemaah. Kalau Kak Stel tahu, kau belum tahu, kan dah bilang kok belajar, dengar, kau belajar itu jadinya. Silakan keluarga pendeta berdiri karena lansia dah cari kata tadi malam dah ada. Lansia dah bawa cenderamata buat pendeta mari. Ibu Dahlia, ibu kira kau membawa Pak Ibu, jadi ibu dia sudah stand. Karena itu pulang dari kaburan kan itu orang siapa tanpa kita apa anda? Oh di sebelah. Kedua tinggi, kedua pendek. Kedua tinggi putih, kedua pendek hitam. Mana lebih putih diagonal? Waktu Basarani itu Kia, anak kedua dari keluarga Kompas Repi, tuh Bapak Fani gak perlu untuk orang pakai jas. Ising-ising orang ada banyak nih. Iyo, ya, puji Tuhan. Mampirlah dengan doa. Salatkan dan doa masih banyak nih. Baru banyak kenangan, antara lain, kalaupun ada tamu kasih Pak Fandi, nyandak doi, nyandak juga emas. Banyak kita bisa belajar pada dia. Belajar balas, bikin plafon, bikin motor, bikin tako. Saya pikir-pikir begini, untuk apa kita bisa belajar pada dia? Kalau kita nak ikut akan ke barang, tak bisa belajar pada dia. Ada tulas, orang yang pakai-pakai, jadi gerinda, cuma itu buat mampu kasih baca. Kenang-kenangan, untuk balas, ada pemulas, sedangkan sekarang ada pemulas, orang 12, itu orang dapat sekolah apa ini. Jadi seperti dikatakan tadi, jangan cuma gantung, pakai atau mau sebeli, kadang mau pendeta cuma pikirkan itu kan bisa. Tapi tak kan Mata lagi. Sing. Ikan lincas itu, ikan lincas itu mana? Macet baru betul ini gimana? Ngomongin lah, kayak orang.
apa-apa. Nah, sana bilang boleh tawarkan lemari mengadakan Ini kecil ini just tahu. Oh itu boleh.